tidak terjadi ke depan. Nah terakhir tinggal soal komunikasi publik kita Pak, supaya kemudian tidak muncul di sosial media itu seolah-olah ini benturan antara mahasiswa versus gubernur misalnya. Nah terkait dengan tadi, misalnya ada kalimat yang mungkin kurang mengenakan tentang Sumpah Serapah, atau kemudian ada salah satu anggota dewan mengatakan banyak ternyata orang syuting di Bengkulu ini misalnya, dan meminta ini langsung ini. Kami berharap bahwa komunikasi publik seperti ini diperbaiki sesuai dengan pesan Pak Gub yang sampaikan tadi. Bagaimana kita berkomunikasi secara mahabbah. Ada ukhuwah di antara kita, ada kecintaan antara kita, saling mengoreksi, bukan Pak Gub sebagai pribadi, tapi sebagai pimpinan kami, sebagai kiadah kami, sebagai orang yang kami tuakan di provinsi ini. Sehingga kami harap komunikasi ke depan, jangan sampai kemudian gerakan mahasiswa ini dianggap menyerang Pak Gubernur secara personal. Tapi kemudian justru ingin kami sampaikan, tegaskan, kritik yang kami sampaikan tentu berbasis data dan ingin mengkritik Bapak sebagai penyelenggara negara dan sebagai individu. Itu Pak Gub. Jadi kami mohon disikapi yang tadi sehingga clear kita gitu. Iya. Pertama terima kasih ya. Artinya suasana seperti inilah yang ideal. Ya, bukan melalui forum-forum yang kita sulit mengontrol. Ketika saya katakan Sumpah Serapah itu saya punya. Bukan kemudian memukul rata semuanya, tidak. Dan tidak apik juga ketika kita tunjukkan data itu. Ya, jadi kita nggak usah mundur ke belakang. Kita ini bicaranya ke depan. Sekarang sudah ada anak-anak muda yang cerdas melihat momentum perlunya bertemu, ya kan, tabayun. Maka dibuatlah namanya Rumah Aspirasi. Ruangnya terbuka. Pemerintah provinsi ini di zaman sekarang sangat terbuka. Misalnya soal anggaran seperti tadi, kenapa berubah-ubah? Apa regulasinya? Nanti saya temukan dengan BPKAD. Adik-adik bisa tanya, tolong regulasinya gimana? Sehingga kemudian BPKAD yang punya bidang itu akan ini loh regulasinya. Kebanyakan hari ini hampir seluruh provinsi yang nggak paham. Itulah bahkan di share gubernurnya mau di impeach dengan DPR karena nggak paham. Gitu, zaman ini berubah. Di Jawa Barat ada satu fraksi WO, bukan satu orang, satu fraksi. Dan fenomena ini terjadi di Indonesia karena memang regulasi ini. Kalau dulu dibahas bersama DPR, sekarang presiden kita meminta agar terjadi percepatan pergeseran itu cukup menyampaikan pemberitahuan DPR. KDM sudah 5 kali dibolehkan. Tetapi ini bagaimana Pak aturannya? Boleh. Nanti dengan khusus dengan Rizky. Ya kan, kapan ada punya waktu nanti ketemu sama Rizky, dia akan paparkan ini regulasi. Perubahannya itu dari sini ke sini. Misalnya perubahannya dari mana? Potret 106 miliar dalam 2 tahun. Itu kita hilangkan. Hanya kita tinggalkan tahun ini sekitar 5-6 miliar. Itu pun kita ketat betul. Karena jangan sampai kemudian niat pemerintah untuk membayar iklan kepada media, tapi kontennya nggak iklan. Kontennya justru hanya subjektif 1-2 orang. Itu nggak menarik. Sampai Bunda Korla pun nggak tahu di Bengkulunya ada manusia. Anggaran 106 miliar itu banyak. Harusnya manusia kalau ada di bulan tahu Bengkulu. Tapi ini Bunda Korla tuh nggak tahu di Bengkulu tuh ada manusia. Artinya apa? Artinya 106 miliar ini gagal. Kan pemerintah bayar mahal soal perda, soal investasi. Betul itu. Vietnam itu banyak investor dari Indonesia, termasuk kopi. Saya ketemu. Saya tanya kenapa kamu investasi? Ada pastinya. Mohon maaf lah yang barusan terjadi. Perda nomor 7 sudah dibuat, gubernur oke, DPR oke, mahasiswa nggak bicara, nggak bersuara kan ketika itu, nggak demo, nggak teriak. Clear. Dan ini kan perda lahir bukan 1 hari 2 hari. Ini lahir dalam proses yang panjang dengan anggaran yang besar. Bambu perda lahirlah yang namanya pansus. Pansus ini keliling. Jadi mereka nggak ngelamun di pantai terus jadi perda, tidak. Mereka kunjungan kerja. Kunjungan kerja ke provinsi A, B, C, D, hotel ini, hotel itu. Kemudian jadilah perda ini. Maka saya tanya kunjungannya kemana? Kenapa kemudian tempat kunjungannya rendah yang kita tinggi? Bahasa saya itu deh, ini bahasa aktivis nih. Kesurupan di mana? Cuman jangan kemudian ini pokok ngomong kesurupan. Ya nggak begitu. Jadi kalau bahasa aktivis itu, saya tahu kita bahasa itu. Maka saya bilang akan lebih bagus kalau kita ketemunya seperti ini. Seperti kita kan pernah ketemu ya di DPR ini. Kita ketemu kok. Kita batasin menyampaikan silakan 7 poin, nanti saya jawab. Bukan berdebat, bukan pembenaran. Tapi kita fakta seperti tadi GMD. Bang, ini ada begini-begini soal emas lumah. Oke, itu yang saya inginkan. Sebenarnya, hadirin sekalian, proses emas itu sudah selesai.
Sekarang di 4 Lawang mereka sudah kerja. Di Bengkulu yang kenapa saya undang investor, jangan dulu bergerak. Bengkulu itu beda. Saya ingin agar semua masyarakat paham itu. Maka tanda tangan saya nggak sih. Saya ingin agar kemudian Pemprov kalau harus setuju itu dapat dong kita bantu. Jangan kami dapat debunya saja, jangan kami dapat masalahnya. Begitupun soal kerja, siapa yang kerja? Saya ingin orang-orang desa itu yang kerja. Maka itu ada komitmennya nanti dibangun. Kalau toh itu kita setuju. Kalau kemarin itu semangat yang dulu sudah bertentang, saya tahan, jangan itu. Kalau sampai di tanda tangan, saya masuk ke aman. Nah maka kemudian kita ingin saham untuk provinsi. Masa kita bumi kita dikeruk, emasnya diambil, kita nggak dapat. Kalau ada misalkan orang relokasi duitnya dari mana? Di Banyuwangi, mantan bupatinya ketemu saya, Azwar Anas, sahabat saya, Menpan. Dia kunjungan ke Bengkulu, sama seperti ini. Tapi Azwar Anas alhamdulillah sangat baik. Dia katakan saya nggak mau. Saya mau ketemu ownernya, siapa yang punya tambang emas itu, Boy Tohwa. Ketemu sama Boy Tohwa. Dan dia minta bukan untuk saya nggak perlu duit. Saya perlu rakyat saya duit. Maka dikasihlah kurang lebih 1 tahun 1 triliun. APBD Banyuwangi dapat dari emas itu. Sehingga kemudian APBD-nya dapat besar. Dan masyarakat tahu ini, kita punya tambahan 1 triliun setiap tahunnya dan dia punya saham atas emas itu. Inilah yang kemudian Pemprov menginginkan. Tanya dengan Bupati Siluma zaman dulu, ketika dia setujui, dapat saham. Ditanya kemana saja, masa sih nggak dapat? Ya kan kira-kira gitu. Nah sekarang ini kita ingin negosiasi dalam konteks itu. Terus yang demo dia bagus, silakan. Nanti kita akan undang investor itu, ya. Siapa mahasiswa pemuda kita undang, dengarkan. Bahkan nanti kita akan kunjungan di mana kamu sudah nambah. Bagaimana dampaknya terhadap masyarakat? Dan apa manfaatnya terhadap pemerintah? Nanti kita putuskan. Jadi jangan kita buru tolak atau terima, jangan dulu. Kita di mahasiswa biasa. Nggak cepat menolak, nggak cepat menerima. Kita bisa menolak, bisa menerima, bukan tidak konsisten. Tergantung kemanfaatannya ini gimana. Kemudian dampaknya itu gimana. Dan nanti kita minta tuh akademisi juga berkomentar. Sehingga ini belum kemudian dipindahkan. Dan alhamdulillah investor ini baik. Dia bilang, Pak Gub, saya hargai kebijakan Bapak. Saya tunggu. Karena saya juga bicara dengan Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Gajati, Perkopindah bersama-sama. Begitupun kampus-kampus kita undang ini bagaimana? Itu dijadwalkan ke depannya untuk tentang Bengkulu provinsi konservasi. Iya, konservasi. Apa namanya tema diskusi kita berikutnya itu. Boleh konservasi itu tema satu Biar minggu ke kita depan. terfokus Satu lagi itu tentang apa terkait namanya. Ya. dengan pembangunan dari sektor agraria. Ini juga menjadi sorotan kami. Sebentar, yang pantai tadi, yang pantai ya. Itu Yang satu pantai ini tadi. ya terkait Tunggu, sebentar. Yang pantai dulu, lu pasti jawab. Hmm. Yang pantai itu saya minta datanya WA saja ke nomor handphone saya, WA. Jadi saya insya Allah kalau di WA itu pasti saya kirim ke pihak yang dan dia harus lapor satu kali. Jadi kalau ada yang kayak begitu kita tindak, ya. Nah, termasuk ada kayak minyak goreng 3 tadi kita tindak. Jadi kalau ada informasi apapun di situ WA ke nomor handphone saya, sehingga adik-adik itu dapat informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan nanti saya akan kirim ke OPD terkait. Kalian langsung datang ke sana. Sehingga kemudian jelas pengawalan eksekusi dari informasi ini benar nggak?